Oke, di video kedua ini kita akan membahas tentang ruang sampel dan kejadian. Seperti yang kita tahu tadi, definisi ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan acak dan dinotasikan dengan S. Pada contoh pertama, pelemparan dua buah koin secara berturut-turut, hasil yang muncul adalah pasangan terurut yang menggambarkan hasil dari lemparan koin pertama diikuti dengan hasil dari koin kedua. Misal AG artinya munculnya angka yang diikuti dengan gambar. Oleh karena itu, ruang sampel percobaan acak tersebut adalah AA, AG, GA, dan GG. Total ada 4 sampel yang muncul pada kejadian ini. Oke, selanjutnya. Definisi kejadian adalah himpunan dari bagian ruang sampel. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ruang sampel adalah S yang ada di sini semuanya, sedangkan A, B, dan C ini dia adalah kejadian yang mungkin muncul. Kalau kita hubungkan dengan kondisi sebelumnya, mungkin di sini yang H atau huruf A ini dilambangkan sebagai yang ada di B ini, sedangkan gambar dilambangkan sebagai C ini, di mana dia suatu saat berpotongan. Nah, hubungan antara ruang sampel ini digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Jadi ada kalanya dia saling berkaitan, ada kalanya juga tidak berkaitan sama sekali. Oke, pada operasi dasar himpunan, gabungan maupun irisan dapat diperumum dari dua kejadian berhingga banyaknya dari suatu kejadian. Misalkan A1, A2 sampai AN adalah jumlah berhingga dari suatu kejadian. Jadi di sini kita U atau kita istilahkan sebagai gabungan, maka U N I sama dengan 1 dari AI, maka adalah gabungan dari A1 digabung dengan A2 digabung dengan bla 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 sampai digabung dengan AN. Jadi himpunan semua hasil yang dimiliki setidaknya oleh salah satu himpunan untuk suatu I dalam 1, 2, 3 sampai N. Yang irisan juga berlaku seperti itu. Jadi misal irisan N I sama dengan 1, mulai dari AI sama dengan A1, A2 sampai AN. Nah, himpunan semua hasil yang dimiliki ini dinamakan sebagai A1I, AI, I itu 1, 2, 3 sampai N. Nah, hukum De Morgan ini kalau kita membicarakan suatu C atau komplement A union B itu A union B C atau komplement itu sama dengan A komplement beririsan dengan B komplement. Artinya A dan B komplement ini adalah suatu kejadian atau suatu kondisi di mana dia tidak termasuk dalam sampel tersebut. Jadi misal komplement itu contohnya adalah di soal ini, misal pada pelemparan dua buah koin seperti pada contoh 12,8 itu ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Di mana A merupakan kejadian munculnya paling sedikit satu gambar dan B munculnya kejadian angka pada pelemparan koin pertama. Oke, kita bicarakan yang A union B atau A gabungan dari B. Sehingga kalau kita bicarakan tentang paling sedikit satu gambar, maka dia yang keluar adalah AG, GA, dan GG. Sedangkan yang B adalah munculnya angka pada pelemparan koin pertama. Munculnya angka pada koin pertama kemungkinannya ada di AA dan AG. Sehingga kalau kita gabungkan di sini, di mana A ini mempunyai tiga kejadian dan B mempunyai 2 kejadian, kalau kita gabungkan akan total menjadi 4 kejadian, karena di mana di salah satu kejadian ini AG dia terjadi overlapping atau bisa dibilang baik di kondisi A ada, di kondisi B juga ada, sehingga
A union B komplement adalah 0 atau tidak ada ruang bagi komplement ini A union B. Nah, sedangkan kalau kita lihat di soal berikutnya, A beririsan dengan B. A beririsan dengan B itu yang ada di A maupun ada di B itu hanyalah AG yang memenuhi kondisi tersebut. Sehingga A beririsan B komplement adalah sisa dari ruang sampel yang tidak ada kejadian di kondisi tersebut. Jadi ada AA, ada GA, dan ada GG. Sehingga AC di sini adalah AA atau yang tidak termasuk dalam satu gambar. Sedangkan kalau kita B komplement atau kejadian munculnya angka pada koin pertama, berarti kalau kita balik pernyataannya adalah kejadian munculnya gambar pada pelemparan koin pertama, sehingga yang menghasilkan adalah GA dan GG, sehingga dihasilkan kondisi seperti ini atau dia memenuhi dari sifat De Morgan ini. Jadi kalau kita lihat di diagram Venn ini, misal di sini diagram Venn ini kan menunjukkan B union atau gabungan dari C. Nah, sehingga kalau kita tulis lagi di sini pangkat C atau kita mencari komplemennya, itu adalah bagian abu-abu dari area ini. Itulah yang disebut komplemen. Oke. Selanjutnya ada peluang suatu kejadian. Nah, definisi peluang seperti tadi ada P yang didefinisikan dari NA dibagi NS. Jadi peluang dari suatu kejadian tersebut dibagi ruang sampel. Nah, peluang suatu kejadian sudah kita melakukan pencacahan seperti tadi. Nah, sekarang kita bicara tentang penjumlahan pada peluang. Penjumlahan pada peluang itu kita bisa bicarakan untuk suatu himpunan A dan B sebarang, maka peluang gabungan A adalah P A union B sama dengan kemungkinan A sendiri ditambah kemungkinan B dikurangi kemungkinan A irisan B. Begitu pula untuk tiga kejadian. Untuk tiga kejadian ini lebih rumit lagi, yaitu P kemungkinan A tambah kemungkinan B tambah kemungkinan C dikurangi irisan dari kemungkinan A dan B kurangi irisan dari kemungkinan A dan C dikurangi kemungkinan irisan dari B dan C ditambah irisan antara A, B, dan C. Bila A dan B adalah himpunan saling lepas, maka saling lepas itu artinya kalau kita di diagram Venn tersebut A dan B ini sebagai lingkaran yang terpisah seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kalau himpunan saling lepas, kita lihat antara A dan C ini termasuk himpunan saling lepas karena dia tidak berhubungan sama sekali. Oke. Jika A1 sampai AN saling lepas, maka tinggal ditambahkan saja peluangnya dari masing-masing kejadian. Jika A dan B kejadian saling komplement, maka PA plus PAC itu sama dengan 1. Oke, sekarang kita bicarakan tentang aturan penjumlahan. Sebuah guci berisi 5 bola merah dan 6 bola biru. Akan diambil 2 bola sekaligus tanpa penggantian. Maka cara menentukan dari A, ruang sampel S dan banyaknya ruang sampel S. Setiap bola diberi nomor 1 sampai 11. Nomor 1 sampai 5 untuk bola merah, 6 sampai 11 untuk bola biru. Ruang sampel untuk percobaan acak ini terdiri dari semua himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota yang dapat dipilih dari himpunan 11 bola. Dengan aturan pencacahan digunakan konsep kombinasi, maka banyaknya ruang sampel adalah N11/2.
kita menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi secara terpisah ya tentunya ya. Jadi untuk NA sendiri kemungkinannya eh, memilih salah satu bola merah memilih salah satu bola dari 5 bola merah yang ada dan memilih satu bola biru dari 6 bola yang ada untuk yang biru, sehingga kejadiannya adalah NA sama dengan kombinasi dari 51 dan 61, sehingga kita mengerjakannya seperti ini: 51 61 per 11 2, sehingga 5 kali 6 per 11 kali 10 per 2. Hasilnya adalah 6 per 11. 6 per 11 ini adalah hasil atau peluang terambilnya dua bola dengan warna yang berbeda pada kondisi ini. Nah, selanjutnya pada aturan penjumlahan pada peluang, tentukan peluang bahwa yang terambil paling sedikit satu bola biru. Jadi dari kejadian tadi paling sedikit satu aja bola biru. Nah, B menyatakan bahwa terambilnya paling sedikit bola biru. Kejadian tersebut dapat ditulis sebagai gabungan dari dua buah kejadian yang saling lepas. Saling lepas artinya apa? Secara logika bahwa kemungkinan terambilnya dua bola tadi, maksudnya dua bola warna berbeda, dan kemungkinan terambilnya salah satunya bola biru saja, ini bisa kita anggap sebagai kejadian paling lepas. Jadi tidak mempengaruhi hasil satu sama lain. Nah, karena B sama dengan B1 gabungan dari B1 dan B2 dengan B1 beririsan dengan B2 itu sama dengan 0, maka peluang B sama dengan peluang B1 ini, tepat satu bola biru, ditambah peluang B2. Sehingga dengan menggunakan cara yang sama seperti pada poin B, diperoleh PB 5161 11 2 ini per 11 2 ini ditambahkan 5062 per 11 2, sehingga hasilnya adalah seperti ini, menghasilkan kemungkinannya adalah 9 per 11. Oke, selanjutnya akan ada materi peluang besar dan kejadian bebas pada video selanjutnya.